Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Salimuddin, Prodi PBIN Fakultas FKIP Universitas Peradaban Bumiayu. Di sini saya akan memaparkan terkait mata kuliah teori pembelajaran. Pengertian belajar menurut Muhammad Darwis Dasopang 2017, halaman 335. Belajar pada dasarnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang didasari atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmaniah dan mentalnya rendah, berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Menurut R. Gagne 1989, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Bagi Gagne, belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Selain itu, Gagne menekankan bahwa belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan. Jadi, dalam pengertian belajar menurut Gagne ini adalah belajar dengan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan oleh sendirinya. Karena apa? Karena antara guru dengan murid itu harus ada yang namanya komunikasi yang baik, sehingga secara langsung didefinisikan bahwa belajar dengan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan oleh satu sama lain. Menurut Slameto, Haling 2006 halaman 1 mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, Winkel 1991 dalam Haling 2006 halaman 2 menjelaskan bahwa belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologi yang berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan dan sikap yang bersifat konstan atau menetap. Perubahan-perubahan itu dapat berupa suatu yang baru yang segera nampak dalam perilaku nyata. Sedangkan menurut Teres 2015 halaman 19, belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Sedangkan menurut Cronbach 2015 mengatakan bahwa learning is shown by change on behalf as result of experience. Halaman 16, artinya belajar terbaik adalah belajar yang melalui pengalaman. Itu adalah definisi-definisi dari belajar. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan umum pada dasarnya adalah
sebuah usaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal untuk memperoleh manusia yang berkualitas. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan yang tepat. Pada tujuan pendidikan ini membutuhkan suatu kajian yang matang, cermat, dan teliti agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya, membantu melestarikan kebudayaan di masyarakat, ikut serta dalam berdemokrasi dan berpartisipasi dalam hal apapun. Jadi, apa-apa yang sudah kita pelajari dari dunia luar kita kembangkan, kita apresiasikan untuk masyarakat di sekitar kita. Untuk yang kedua yaitu tujuan institusional, merupakan tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau suatu lembaga, yang mana rumusan yang ada pada tujuan institusional itu menyesuaikan dengan yang ada pada lembaga. Dengan suatu contoh yaitu pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan pendidikan tinggi. Untuk yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Dalam tujuan kurikulum ditegaskan bahwa kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi, misi, dan lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan itu harus ditindak tegaskan demi terwujudnya suatu visi dan misinya. Contohnya, baik semua karyawan atau guru dan juga siswa itu harus disiplin terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolahan. Nah, itu sebagai contohnya. Untuk yang keempat yaitu tujuan instruksional. Dalam konsep ini adalah tujuan pembelajaran terhadap keinginan yang dicapai sesuai tingkat pembelajaran. Pada hasil itu terdapat juga hasil dari pencapaian siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya dan juga keterampilannya. Contohnya, mahasiswa mampu memberikan pengajaran terhadap materi yang telah dipelajarinya. Untuk selanjutnya ada poin A, B, dan C yaitu perubahan pengetahuan atau dalam kurung kognitif. Pembahasan mengenai perkembangan kognitif individu meliputi kajian tentang perkembangan individu dalam berpikir atau proses kognisi atau proses mengetahui. Jean Piaget 1896 sampai 1980 adalah salah satu tokoh yang memberikan pengaruh kuat dalam pembahasan mengenai perkembangan kognitif. Miller, Mary Latifah 2008 berpendapat bahwa teori Piaget merupakan teori pertahapan yang paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, di mana dalam setiap tahapannya Piaget menggambarkan bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan tentang dunianya. Contohnya yaitu dari sekian banyaknya pembelajaran yang saya tidak ketahui, setelah saya belajar memahaminya, akhirnya saya jadi tahu dan juga memahaminya. Untuk poin B yaitu perubahan keterampilan dalam kurung psikomotorik. Psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak seseorang setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini diukur dengan mengamati dan menilai keterampilan siswa saat melakukan praktikum. Sebagai contohnya yaitu perubahan dari psikomotorik yaitu kecepatan mengajarkan tugas, kemampuan membaca gambar dan simbol.
Untuk poin C, yaitu ada perubahan nilai dan sikap dalam kurung afektif. Afektif ini berhubungan emosi seperti perasaan, nilai, apresiasi, motivasi, dan juga sikap. Terdapat beberapa yang paling utama dalam afektif, yaitu yang pertama, receiving atau penerimaan. Dalam penerimaan ini adalah kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungan. Contohnya, mendengarkan orang lain dengan seksama dan menerima terhadap pendapat orang lain. Untuk yang kedua yaitu responding. Tanggapan adalah memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Contohnya berpartisipasi di kelas, berdiskusi, dan menerapkannya. Untuk yang ketiga yaitu ada valuing, penghargaan. Dalam penghargaan ini berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Contohnya peka terhadap individu dan budaya. Untuk yang terakhir yaitu organization, dalam kurung perorganisasian. Dalam perorganisasian ini berkaitan dengan memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. Contohnya mengorganisir, menghubungkan, dan memodifikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.